of all my scars. Run away. They say no one will love you as you are, but I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for we are glorious. With the songs were Satu kisah seorang ibu bagaimana berjuang menyelamatkan bahtera keluarganya yang terpa gelombang hidup yang maha dahsyat. Seorang ibu yang mengalami fase terberat di dalam kehidupannya. Bagaimana badai yang dihadapinya bukanlah badai kecil, tapi badai yang begitu besar, gelombang yang begitu besar. Ia menghadapi bagaimana sang suami diketahui terjerembab di jurang narkoba. Tidak sampai di situ. Putri kecilnya yang cantik, belum genap berusia 2 tahun, terdeteksi menyandang gangguan spektrum autisme. Dunia tentu seketika gelap gulita bagi seorang ibu yang luar biasa ini. Namun cinta yang tulus telah menjentikan harapan baginya untuk bangkit. Dari awalnya menentang keadaan dirinya, ia tidak menerima. Tetapi akhirnya ia menerima dan percaya bahwa tangan Tuhan takkan tinggal diam. Ternyata Tuhan mengulurkan pertolongannya. Ruth, putrinya yang menyandang autisme, lambat laun menjadi sebuah keajaiban yang membanggakan. Keajaiban itu bernama Ruth. Saya Freddy Su, menemani Anda di program KIS, Kisah Inspirasi Sukses. Motivasi, inspirasi penuh arti. Pagi hari sudah saya dapat informasi di WhatsApp jam 9.30. Bintang tamu saya luar biasa, khusus datang dari Surabaya, naik pesawat sampai di bandara dan langsung meluncur ke Medan Station. Dan di ruangan ini saya bersama orang-orang hebat yang berbagi kisah inspirasinya. Kami sudah sepakat bahwa saya tidak menggali untuk membuka luka lama seorang, tetapi dari kisah ini memberikan inspirasi yang luar biasa. Saya sapa langsung sahabat saya, ibu yang saya hormati, Ibu Iin panggilan akrabnya. Bu Iin, terima kasih datang kembali. Selamat pagi, Pak Freddy. Pagi, panggil Freddy aja lebih mudah kalau tadi. Oke, baik. Ditemani putri yang cantik, namanya Ruth. Apa kabar Ruth? Baik, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih ya, jauh-jauh terbang dari Surabaya datang ke Jakarta, ke Radio Medan Station, akhirnya jadi bintang tamu saya. Jadi tambah mantap nih. Oke, Puji Bu Tuhan. Iin. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Kalau saya lihat anaknya cantik kok, oke-oke aja, normal kok, sampai dikatakan bahwa mengidap yang namanya menyandang yang namanya autis. Apa yang terjadi, Bu? Iya, oke. Melihat kondisi Ruth Anshila, hari ini memang tidak ada orang yang mengira bahwa di masa kecilnya Ruth pernah didiagnosa menyandang autisme spektrum. Jadi ASD, skala moderat. Di usia berapa itu? Di usia 1,5 tahun. 1,5 tahun Anda tahu bahwa anak ibu menyandang autis. Iya. Bagaimana Anda bisa tahu? Jadi menurut saya ini adalah blessing in disguise ya. Iya. Saat itu saya terpaksa berhenti bekerja untuk merawat suami saya yang terkena kecanduan drugs. Mohon maaf, Anda berhenti kerja karena merawat suami Anda yang terkena narkoba, candu Iya. narkoba. Iya, Di betul. sisi lain, putri Anda juga autis. Iya. Wow. Jadi pada saat itu kalau saya tidak berhenti kerja Iya. dan mendampingi suami, mungkin Ruth tidak akan ketahuan gejala autisnya. Iya, iya. Karena biasa gejala autis di awal itu orang mengira, termasuk kalangan medis, adalah keterlambatan bicara yang biasa. Iya. Gitu. Nah, karena saya di rumah dan untuk mengusir rasa tertekan karena suami sedang dalam proses pemulihan seperti itu, suatu hal yang tidak mudah buat saya. Betul. Jadi saya nonton TV. Nah, bagi saya ini adalah jalan Tuhan Iya, pastinya. iya. Saat itu TV sedang menayangkan satu pendidikan medis dari seorang dokter ahli psikolog ya, yang membicarakan tentang gejala autisme. Oke.
Dimana Jadi bicara pada mengenai masa autis ya. Iya, pada masa itu tuh autis itu asing sekali gitu. Dan mungkin di kalangan masyarakat kalau ada anak autis dianggapnya itu adalah anak yang aneh, Ya. sedikit agak insane gitu Ya. ya, jadi gila gitu. Baik, singkat cerita, apa yang ada Anda katakan bahwa Sheila itu adalah autis, Bu, dari TV itu? Ya, Apa? jadi dia katakan ada 6 gejala Nama gejala, ada anak autis. Oke. Nah, salah satunya adalah kontak mata. kontak mata. Ya, jadi dia tidak bisa merespon Ya. menuju ke lawan bicaranya. Mhm. Dia selalu melihat ke arah tertentu dan itu terus seperti itu, konsisten. Iya, iya. Kemudian dia juga tidak bisa mendengar suara. Iya. Contoh kalau lonceng berbunyi, Hmm. dia akan histeris. Iya. Dia juga tidak mau disentuh. Mhm. Bahkan dipakaikan baju yang agak ada wool gitu, Iya. dia pasti menangis. Iya. Kemudian emosinya juga tidak terkontrol. Nah, saya ingat pada waktu Ruth kecil itu dalam gendongan, dia Iya. bisa tiba-tiba itu menyentakkan badannya dan kepalanya itu dipukulkan ke dinding. Wow. Seperti itu. Jadi buat saya awalnya saya tidak mengerti, cuman agak heran ya, kenapa ini reaksinya Mhm. seperti itu. Mhm. Nah, pagi itu di TV itu sangat membantu saya bahwa Iya. ini jawabannya. Jadi 6 gejala itu ada semuanya di Ruth. Baik. Saya akan masuk ke, kita hanya punya durasi sekitar 45 menit, jadi saya akan mengambil poin-poin penting. Jadi Anda sudah mengetahui bahwa putri Anda menyandang autisme. Ya, saya kembali ke Ruth ya sekarang ya. Ruth, Anda mulai, kan waktu kan terus berlalu nih, Anda terus bertumbuh dewasa, lalu Anda masuk ke sekolah, kelas 1 SD dulu ya. Iya, betul. Bagaimana Anda masuk sekolah itu, teman-teman dan sebagainya? Karena untuk anak autis, mohon maaf, untuk anak autis ini adalah kebanyakan yang sudah saya undang tuh mereka tidak bisa diterima dengan baik. Anda bagaimana? Karena sebenarnya penyakit autis yang saya rasakan itu kan ASD, jadi Iya, yang iya. tipe pendiam. Pendiam. Jadi banyak sekali teman saya yang tidak merasakan pengaruhnya, Mhm. karena saya cuma terkesan sebagai anak yang pendiam. Iya, iya. Tetapi pada saat kelas 3 atau kelas 4, itu baru saya terasa di bagian pelajaran. Di kelas 4, Ya, bahwa saya tidak bisa mengikuti. Anda tidak bisa mengikuti. Iya. Contohnya apa? Pelajaran apa? Terutama Pelajaran yang mengenai logika, seperti Logika. matematika. matematika yang memicu air mata. Ya, Seperti matematika apa? memicu air mata. Jadi saya memang agak susah di bagian perhitungan. Mhm. Jadi saya tuh selalu mendapatkan nilai 20 atau 40 di sekolah. Hebat loh, 20. Saya 10 loh dulu waktu sekolah. 10 ya tuh ya. 10-nya Oke. 100 ya Iya, mungkin ya. Lalu gimana akhirnya? Jadi kemudian itu saya merasa bahwa saya mengecewakan kedua orang tua saya, Mhm. karena memang saya melihat betapa keras mama saya melatih saya seperti hal-hal simpel seperti tabel perkalian atau FBB KPK, di mana saya itu sangat lambat belajar soal itu. Saya garis bawahi, begitu keras mama Anda melatih Anda. Kerasnya bagaimana? Hingga saya menangis sih pastinya. Membuat Anda menangis. Membuat saya menangis hingga Mhm. dua-duanya mungkin sempat menyerah ya. Mhm. Disitulah papa saya juga seorang penyelamat. Dia adalah papa yang selalu sabar. Jadi ketika mama mungkin marah pada saat itu, papa yang maju yang menenangkan saya. Wow, papa yang sabar ya, lihat anaknya menangis. Iya, Lalu papa yang membesarkan, maksudnya adalah menenangkan Anda. betul Papa sekali. sedang nonton nih sekarang. Oke, Bu, kenapa Anda sampai menangis, Bu? Mengajarkan putri Anda matematika sampai menangis. Apa sih, Bu, persoalannya? Ya, jadi sebetulnya saya tidak bisa mengungkapkan kepada Sheila waktu itu Mhm. bahwa dia sedang ada satu gangguan autis. Iya, Jadi iya, dia iya. kan nggak paham tentang dirinya. Iya, iya. Gitu. Dan sementara dari pihak sekolah itu ada satu persyaratan, Mhm. Sheila ini harus bisa mencapai semua pelajaran angkanya adalah minimal rata-rata kelas. Minimal rata kelas. Kalau Oke. misalnya ada salah satu mata pelajaran yang di bawah rata-rata, maka Sheila harus dikeluarkan dari sekolah Wow. dan harus saya sudah cari berbagai sekolah dan tidak diterima ya, Mhm. ditolak. Jadi pilihan satu-satunya adalah waktu itu diarahkan sekolah luar biasa di mana banyak anak-anak cacat. Oh, jadi memang Sil disarankan untuk masuk ke SLB kalau misalnya nilai Iya. jelek itu. Iya, betul. Oke. Karena tidak ada sekolah pada waktu itu Iya, iya. di masa itu yang paham tentang autisme dan mereka merasa berisiko kalau menerima Mhm. anak seperti ini nanti diprotes sama orang tua, Iya, tapi orang tua murid yang lain. apakah Sila mengalami penolakan di sekolah? Iya, Iya. dia waktu kecil dari playgroup itu sudah mengalami penolakan. Contohnya? Jadi karena dilihat ada beberapa pertanyaan dia nggak bisa jawab Iya. yang sederhana. Jadi kalau misalnya dulu ditanya gini, tadi makan apa? Dia Iya. akan jawab apa. Oke, lalu? Kemudian kemarin
kemana? Dia jawabnya kemana? Gitu. Jadi waktu itu Sila Iya. nggak sadar ya. Iya, Jadi iya. kami yang mengalami, jadi gurunya itu merasa aneh dan dia nggak berani terima. Sehingga yang berani terima hanya satu sekolah ini Iya. dengan persyaratan nilai harus di rata-rata. Baik. Nah, salah satu yang menjatuhkan itu adalah matematika. Tapi apakah itu akhirnya lolos, Bu, matematikanya? Akhirnya puji Tuhan lolos. Wow. Saya melepaskan sejak saya nangis itu. Saya Mhm. merasa bahwa kenapa saya harus menyakiti anak saya. Iya. Dan saya akhirnya belajar untuk merubah mindset. Mhm. Saya mengatakan bahwa anak saya bukan autis. Yes. Setiap malam saya sebelum tidur saya tumpang tangan dan saya bisikkan di telinga Sila bahwa Sila anak hebat, Sila anak luar biasa, Iya. Sila normal, Mhm. kamu anak yang luar biasa berprestasi. Mhm. Dan saya kasih tahu ke Sila, nggak usah belajar matematika lagi Iya. dengan mama, belajar sendiri aja. Tapi besok setiap kali mau ulangan mencongak, Sila cukup doa bilang Sila bisa, Sila bisa, Sila bisa, Sila bisa. Dan pulang dari ulangan mencongak saat itu pertama kalinya dia mencapai angka 100. Wow. Luar biasa, Ruth atau Sila. Ruth, apa yang terjadi di rumah dan di luar rumah, Ruth? Di rumah Anda bagaimana? Di luar rumah Anda bagaimana? Dengan kondisi Anda ketika itu? Di rumah sih sebenarnya karena memang waktu itu kondisi keluarga juga Iya. agak berantakan ya, Mhm. dimana papa juga terkena narkoba pada Mhm. saat itu, Mhm. dan mama adalah tulang punggung pahlawan saya. Jadi Iya, iya. malaikat pelindung. Mama adalah orang yang benar-benar kuat dan inspirator saya. Jadi ketika keluarga saya agak berantakan, mama saya lah yang selalu memperkuat kita semua. Jadi saya merasa bahwa penyebab saya bisa terpulihkan, saya tidak pernah sembuh, tapi Yeah. terpulihkan itu Yeah. karena kondisi keluarga. Di luar rumah mungkin sempat awalnya adalah saya menerima sedikit bulian ya waktu itu ya. Seperti apa bulinya, Ruth? Bulinya bukan ke arah karena saya autis, tapi secara fisik, karena kan secara gen itu saya banyak bulu di Iya. badan waktu itu. Iya, iya. Nah, tapi banyak orang menganggap itu juga aneh. Jadi banyak orang mengatakan bahwa saya itu monyet atau gorila, tapi sebenarnya saya nggak begitu ambil di hati ya waktu itu. Mereka mengatakan Anda monyet dan gorila seperti itu, teman-teman sekolah kamu. Iya. Oke. Tapi ada satu momen di mana ketika saya ingin break the wall. Jadi ketika saya merasa bahwa saya autis, tapi saya tidak boleh tergantung akan itu. Yeah. Saya harus keluar dari tembok, saya harus keluar dari box saya. Iya. Jadi ketika kelas 1 SMP, saya memutuskan untuk mengikuti kampanye ketua OSIS. Anda mengikuti kampanye ketua OSIS. Iya, betul. Oke, singkat cerita. Singkat cerita, pada saat itu saya kampanye dan saya tidak tahu apa yang harus saya bicarakan. Iya. Hingga akhirnya saya tuh menangis dan berbicara tentang penyakit yang saya idap itu pada saat saya kampanye. Anda menangis pada saat kampanye ketua OSIS Iya, dan Anda betul. menangis karena Anda menyandang autisme itu. Betul sekali. Harusnya bagaimana respon dari teman-teman? Respon dari teman-teman menganggap bahwa saya aneh karena seharusnya pada saat OSIS kan saya tidak boleh berbicara tentang itu, tentang Iya, bagaimana visi misi dari OSIS ya. Iya. Sehingga banyak sekali teman yang menjauhi saya, bahkan satu angkatan waktu itu selama 1 tahun, bahkan juga kakak saya juga tidak mau menyapa saya di sekolah waktu itu. Sampai seperti itu, yang harusnya iba ataupun empati paling enggak. Betul. Nah, bagaimana Anda menghadapi ini semua? Kan mesti sekolah, mesti ketemu kakak, ketemu satu angkatan, teman-teman. Gimana? Ya, saya melihat bagaimana perjuangan mama saya sehingga saya memutuskan untuk tetap sekolah, saya harus tetap belajar, bagaimanapun saya harus tetap lulus. Hingga akhirnya kelas 2 itu ketika saya memutuskan untuk menerima saya sepenuhnya, saya menemukan sahabat pertama saya. Di kelas berapa? Di kelas 2 SMP. Anda menemukan sahabat pertama. sahabat pertama Anda. Ya, Kenapa betul. Anda menganggap dia sahabat? Karena hingga saat ini dialah yang selalu menerima saya, selalu menerima segala baik dan buruknya saya. Jadi saya merasa ketika saya tidak bisa punya momen-momen yang normal di sekolah, tapi ketika saya mengenal dia, saya bisa merasakan momen-momen di sekolah, seperti momen yang seru, seperti dikeluarkan dari kelas, dia dimarahin guru di depan kelas. Saya bisa merasakan itu semua ketika saya bersama dia. Baik. Dan pertama kalinya saya itu menemukan salah satu passion saya, yaitu memasak, karena memasak pertama kali bersama sahabat saya. Wow, masak pasti enak masakannya nih ya. Saya memegang sebuah buku yang luar biasa, keajaiban itu bernama Ruth.
Ketika orang lain meragukannya, ia membuktikannya. Nulisnya adalah Arindi. Bu In, ini antara mengakui dan menerima, Bu. Tentunya satu hal yang tidak mudah bagi seorang ibu ketika mengetahui anaknya menyandang autis. Betul. Di sisi lain, suami Anda sedang pemulihan dalam proses penyembuhan narkoba. Ini badai rumah tangga yang begitu besar menghantam Anda. Iya. Saya hanya ingin tahu bagaimana cara Anda menguatkan diri sendiri, Bu. Ya, sebetulnya saya nggak kuat ya secara manusia biasa. Saya roboh seperti itu. Nah, dan di tengah titik yang terendah itu saya sempat hampir menyerah dalam hidup, gitu, karena merasa saya butuh seorang yang bisa melewati bersama-sama bagaimana memulihkan anak autis, dan orang yang saya harapkan itu justru tidak ada di samping, dan ada KEDRT juga ya, sehingga saat itulah saya hampir menyerah sebagai manusia. Nah, saya bersyukur di tengah keputusasaan itu saya masih ingat Tuhan, dan saya tiap pagi hanya ke gereja, dan di gereja itu saya hanya menumpahkan bukan unek-unek, tapi hanya sempat menangis saja, dan saya yakin bahwa saat itu even tangisan saya pun Tuhan dengar. Karena setelah itu saya dikuatkan dengan dikirim anak saya sendiri, yaitu Nadia, kakaknya Ruth satu-satunya, yang selalu bilang, "Mama kenapa kok nangis? Mama jangan sedih." Kakaknya Ruth? Iya. Di usia berapa tahun ketika itu? 5 tahun. 5 tahun dia menghampiri Anda, bilang, "Mama kenapa menangis?" Antara 5 tahun, 7 tahun itu dia selalu kalau saya nangis gitu sendirian, dia selalu tiba-tiba berbaring di dekat saya, terus dengan suara kecilnya dia bilang begitu, dengan santainya dia bilang, "Mama gak usah nangis, Tuhan itu ada, Tuhan pasti tolong, jangan sedih lagi ya Ma, Tuhan pasti tolong kita." Luar biasa ya, anak 5 tahun menghampiri Anda untuk menguatkan Anda saat Anda terpuruk. Ya, dan itu selalu dia yang datang. Hidup adalah anugerah, Bu ya. Anda tetap melakukan yang terbaik, dan penguatan itu datang dari siapapun, termasuk dari putri Anda yang usia 5 tahun itu, Bu. Dan Anda, saya katakan bahwa sini Anda tidak menyerah loh, Bu, sebenarnya. Walaupun Anda sudah hampir menyerah, sudah roboh, tapi Anda di sini masih melanjutkan estafet kehidupan Anda. Oke, Ruth, bagaimana Anda melihat sosok Mama Ruth? Sosok yang selalu positif pastinya. Yes. Tidak pernah menyerahkan kita sekeluarga, setia. Padahal kebanyakan saya tahu kalau dihadapi dengan keluarga seperti itu, banyak sekali orang yang menyerah, ingin keluar dari rumah, tapi Mama sedetik pun tidak pernah meninggalkan kita. Luar biasa ya. Ya, ini sedang live di Facebook Freddy Su, yang memberikan love itu luar biasa banyak, yang memberikan support dan menyaksikan Anda langsung berdua, sosok Mama dan juga Putri yang luar biasa. Oke, pintu yang terbuka. Kesabaran itu membuahkan keajaiban. Oke, Ibu In, kembali kepada Anda juga, kepada Ruth tadi saya tanyakan ya. Anda bersabar sekian lama, Anda diasah begitu luar biasa, akhirnya Anda begitu sabar dan membuahkan keajaiban. Apa itu, Bu, keajaibannya, Bu? Keajaibannya yang jelas di luar dugaan, suami saya pulih total dari narkoba. Pak Ludwig pulih total dari narkoba? Iya, saya menemukan kembali cinta pertama saya, yang saya tetap pegang setia, walaupun banyak orang sudah mengajak saya untuk menyerah, ceraikan saja, tapi ada satu orang yang juga Tuhan kirim, yaitu papa saya, yang sekarang almarhum. Papa saya bilang begini, "Kamu menikah karena cinta, apapun yang kamu harus hadapi, kamu tidak boleh melunturkan cinta itu, karena cinta itu dari Tuhan. Jadi kamu selesaikan perjuangan ini, pasti akan indah pada akhirnya." Dan kata-kata papa itu terbukti. Suami saya Ludwig sembuh total, menjadi seorang ayah yang sangat baik, menjadi hero kembali dalam keluarga kami dan menginspirasi banyak orang. Saya sangat bangga sekali dengan suami saya saat ini. Dan keajaiban kedua, Ruth dipulihkan. Istilah kata sembuh di autis itu sebetulnya adalah lebih tepatnya dia bisa masuk ke mainstream orang normal. Dia bisa diterima di masyarakat, dia bisa bekerja, bahkan dia bisa mencari uang sendiri. Dia sangat mandiri dan
keajaiban yang luar biasa adalah impiannya satu demi satu terjadi, bahkan dia bisa mewakili Indonesia di satu kancah international pageant. Wow, luar biasa, Ruth. Oke, dia akhirnya pulih dan bisa berkancah di dunia internasional. Apa itu, Bu? Ya, jadi itu adalah Miss Multinational 2018 di New Delhi, India. Penghargaan yang diperoleh adalah penghargaan yang tidak pernah didapat oleh Indonesia sampai sejauh ini, yaitu tentang Best Personal Interview. Satu penghargaan yang justru sebetulnya merupakan tantangan bagi anak autis yang tidak bisa bersosialisasi. Wow, tampil di India. India. Wow, luar biasa itu. Dan Indonesia sendiri belum pernah mendapatkannya. Biasanya Indonesia dapatnya di National Costume. Tapi akhirnya didapatkan oleh Ruth. Luar biasa. Anak autis kadang sekecilnya. Tadi Anda menyebut hero, pahlawan kepada suami Anda, Pak Ludwig, juga hero kepada putri Anda. Iya. Ingat sebentar ya hero ini ya. Ibu di sini, Bu. Ibu ada 2 WC, ada minum boleh. Kamu sini aja, bentar. Sebentar ya. Ibu sini, Bu. Ini apa? Kita Kita 5 menit. kita masih ada 5 menit, saya ngobrol sebentar ya. Nih, Cung, aja. Puji. Cung. Sabu tolong. Belum, Puji. Nih. Ya, ini seru banget nih di radio nih kalau Anda juga bisa melihat bagaimana Bu banyak menangis, Bu, lihat dari Facebook ini. Sebelum kita jam 11.30 nanti akan ada News Mandarin bersama Miss Jenny Fu. Hero. Kata itu sangat pantas dialamatkan kepada Pak Ludwig, Papa Anda juga Ibu Anda ya. Oke. Ruth, kembali kepada Anda sebelum kita masuk ke dalam bahasa Mandarin. Anda ini bagaimana kok bisa sampai kepikiran untuk ikut dalam lomba kompetisi ke India? Sebenarnya saya juga kurang tahu ketika saya punya istilahnya passion dalam dunia kontes kecantikan, sehingga pada saat itu saya tidak pernah kepikiran. Saya dari mama waktu itu berbicara bahwa saya punya bakat, talent itu di bidang fashion show. Tapi pada saat itu ada beberapa teman saya itu menawarkan untuk mengikuti ajang Putri Indonesia pada saat itu. Dan sejak saat saya mengikuti Putri Indonesia Jawa Timur itu terus berlanjut bahwa ternyata saya suka itu. Dan ketika saya dianggap bukan secara fisik tapi dari sebuah kisah hidup saya yang bisa mengubahkan hidup orang lain, pada saat itulah saya berusaha bahwa saya bisa tunjukkan sampaikan pesan melalui kontes ini, sehingga saya merasa bahwa tidak hanya di nasional tapi juga harus dalam tingkat internasional. Luar biasa sekali. Tapi paling ada kisah-kisah yang sebelumnya saya pernah dengar dari Ibu In bahwa sebenarnya untuk masuk ke India ini Anda juga butuh dana yang tidak kecil ya, Bu In ya. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut, Bu In ya. Dan syaratnya apa sih sebenarnya ketika Anda kontes ke India itu? Kan pasti ada syarat-syaratnya. Misalnya apakah itu wawasan dan sebagainya, apa itu syaratnya? Secara jujur, sebenarnya bukan saya yang adalah Miss Multinasional Indonesia. Sebenarnya adalah orang lain pada saat itu. Tetapi ketika saya diberikan kesempatan, waktu itu pada bulan November, saya menolak kesempatan itu. Karena itu bertepatan dengan hari saya berlibur dengan keluarga untuk pertama kalinya setelah papa saya pulih. Dan saya memutuskan untuk memilih keluarga saya daripada saya mengikuti kompetisi. Hingga akhirnya Tuhan berkata lain. Dan Tuhan memberikan saya kesempatan bahwa tanggal Miss Multinasional itu berubah dan saya dipilih karena menurut yayasan dari Jakarta bahwa saya itu sudah siap secara pengetahuan, secara wawasan, dan secara fisik untuk mengikuti lomba di India. Wow, mantap, luar biasa. Oke, yang pasti bahwa untuk Anda pecinta KIS, kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama Ibu In dan juga Ruth, keajaiban itu bersama Ruth, dan kita saat ini akan masuk sedikit mengenai berita berbahasa Mandarin bersama Miss Jenny Fu. Kita kembali di KIS ini setelah informasi berita bahasa Mandarin berikut ini. WC, ada minum. WC, cepat. 5 menit. www.mandarin.com 雅加达第一华语广播电台，每天中午11点30分、下午2点30分、4点30分报道华语重点新闻及盾币兑换汇率，秉持结合新闻要点，拉近听众距离，与您在空中相会。星期一至星期五，请锁定FM 98.3。
2019年5月16号星期四，农历4月12。首先来关心国际新闻。美国和伊朗如果开战，和2003年美国出兵伊拉克的战争将大不相同，而且很可能更惨烈。最大的不同是，今日的伊朗不可与伊拉克相比。当时伊拉克的人口约2500万人，今日的伊朗却超过了8200万人。伊拉克的领土约43万5千平方公里。伊朗的领土的面积约153万平方公里，而且南北临海接壤国又有美国的友邦阿富汗、巴基斯坦、土耳其。论军力，伊朗当然不是美国的对手，但伊朗飞弹的实力也不容小觑。伊朗的飞弹部队是中东地区最大也最多元的。黎巴嫩真主党的13万枚的火箭就是由伊朗提供的。美国媒体报道，美国的国务院已经下令驻伊拉克首都巴格达的美国大使馆非必要的人员立刻的离境。此外，美国设在伊拉克北部的大城阿比尔的领事馆也暂停一般的签证服务。伊朗先前的宣布要缩减核子协议的部分的承诺，令美国的政府非常的不悦。之后，美国政府则宣称伊朗可能会攻击驻扎在波斯湾地区的美军，双方的关系是更加的紧张。虽然美国的国务院并没有详细的说明为什么要撤离外事人员，不过这样反而会令外界更加觉得波斯湾的情势更增添了紧张的情势。美国最新的研究证实，月球正在逐渐的缩小。这项研究发现，月球表面发现越来越多的裂痕，因为冷却的作用正在慢慢的缩水。研究指出，月球在45亿年前形成后，热量就开始慢慢的流失，冷却变小，宛如新鲜的葡萄萎缩变成葡萄干，到现在已经比过去瘦了约50公尺。而月球的外壳脆弱易碎，内部收缩时会导致外壳破碎，形成逆断层移动，引发浅层的月震。同时，美国总统川普下令将追加16亿美元的预算，要美国太空总署在2024年完成登陆月球的计划。南韩 BTS 防弹少年团在美国是越来越红，在芝加哥巡演后，下一站就要到纽约。这几天已经有纽约的粉丝冒雨过夜的排队，有人甚至扎营排了1个星期买票。纽泽西的铁路单位提前警告民众散场后，交通恐怕会大乱。这表示防弹少年队在美国已经是家喻户晓的团队。法国精品第2为防弹少年团此趟的世界巡回演出设计了7套的表演服，这是第2首度为男子的流行团设计舞台服饰，也为防弹少年团与生俱来的舞台魅力再添时尚能量。接着来关心盾币对外汇率。1美元兑14455吨，欧元兑16215吨，澳元兑1万吨，新元兑10560吨，马币兑3465吨，人民币兑2090吨，港元兑1840吨，台币兑464吨，泰铢兑458吨，日元兑131.95吨。今天黄金买卖的价格，买入每盎司1295.64美元。卖出每盎司1296.08美元。今天美股和亚股开盘指数，美国道琼指数25648.02，升115.97点；香港恒生指数28334.98，升66.27点；上海综合指数3088.71，升10.98点；新加坡海峡指数3215.84，升2.93点；印尼指数5985.48，升4.59点。国家远警将部署32000名的远警，以确保22号普选委员会公布总统选举得票的结果的社会治安安全。警方将以不同的保安措施作为预防潜在的恐怖主义的行动，因为警方接获了情报，恐怖分子可能在普选委员会
正式公布大选结果时发动袭击。国家检察总部计划的保安措施，第一是在普选委员会总部的办公室必须严格的检查出入的人员，以免干扰普选会公布大选结果的流程。第二是普选委员会的大楼周边的地区，所以想要进入普选委员会的人都要通过安全门，保安人员将使用金属的探测器进行检查。第三，普选委员会的庭院、停车场进入的车辆和两边的道路都必须接受检查，以防范22号发生恐怖袭击或暴乱的事件。下午2点30分的华语新闻节目，我们再见。我是傅一健，简历傅，在雅加达，祝您平安。肿瘤不是绝症。好，谢谢飞，谢谢Bu Cie. 圣丹福广州现代肿瘤 Ya, kita lanjut lagi dengan program KIS bersama Ibu Iin. 结合微创靶 Lalu ada 综合疗法 Ada Agung di sini. Nah, setelah informasi iklan ini, kita lanjut di KIS kembali. Dengerin terus dan juga lihat langsung di live ini, live Facebook Ready Su. Ini ibu yang luar biasa nih, Bu Iin nih. Ini putrinya Ruth yang cantik. Oke, lanjut ya. Yang nonton banyak banget nih. Woi, ada yang juga punya pengalaman yang sama. Seorang putrinya juga sama begini. Ini. Oke. Memberi inspirasi luar biasa nih pasangan Mama dan Putri. Di sini ya. Lantai 11 Blok C, Baca dah. Jalan Legend S Parman Kafling 7. Kita ngobrol-ngobrol santai dulu deh sebelum kita masuk ke poinnya. Jam berapa tiba di Jakarta, Ruth? Ini pesawat jam berapa ya, Mas? Jam berapa? Setengah 8. Wow. Jam 9 lebih ya berarti ya. Setengah 8 nyampe di Jakarta. Iya. Oh. Kita sengaja before time Yes. karena Jakarta unpredictable kan. Yes. Ya. Ambil penerbangan paling pagi berarti ya? Iya. Berarti nyampe Soekarno-Hatta jam setengah 8. Ya, Setelah itu langsung ke Radio Cakrawala, main station. Hebat. Udah sarapan belum nih? Tadi sudah. Oh, sudah. Sedikit. Saya jadi lapar nih. Oke. Nah, ini mau ngomong soal buku nggak? Silahkan dikasih lihat bukunya, mana bukunya. Sambil nunggu informasi iklan di radio nih. Ini bukunya kapan ada nih, Bu? Ya, bukunya sudah mulai terbit 12 Mei 2019 kemarin, launching di Surabaya. Dan kemarin itu cetaknya sudah langsung habis ya, sold out. Jadi Wow. saat ini sedang cetak untuk yang kloter kedua. Jadi mohon bersabar karena buku ini kemudian nanti setelah cetak kedua terbit itu akan ada di Gramedia. Oke. Iya. Kita lanjut ya. Apa lagu ini mengingatkan apa sih? I am not a Lagu stranger ini to the yang dark. saya dengar pertama kali di film Greatest Hide Showman. Iya, away. saya nonton filmnya, bagus Ya, banget. sangat menginspirasi. We don't want Waktu your itu saya broken jalan hearts. sehat dan tiba-tiba I lagu learned ini to be keluar. Saya ashamed seperti ada of satu bisikan di my telinga saya bahwa scars. kamu punya anak yang tadinya bersembunyi Oke. di balik keterbatasannya. Oke, yuk. Dan keluarlah anak itu karena keajaiban Tuhan. Saya langsung terinspirasi untuk menulis buku ini. Luar biasa. We'll be glorious. When the sharp words wanna cut me down. Ya, kita kembali bersama Freddy Su dan juga bersama Ibu Iin dan juga Ruth. Keajaiban itu bernama Ruth. Kita lanjutkan kembali bincang-bincang kita dan semakin banyak yang nonton, semakin banyak yang memberikan love untuk Anda berdua. Dari kisah Anda bahwa tidak selamanya bahwa orang yang menyandang sesuatu, contoh autis itu tidak bisa memberikan apa-apa dalam hidup ini, Bu ya. Betul. Ternyata bisa memberikan keajaiban, memberikan prestasi yang luar biasa. Tadi saya menyinggung mengenai Anda sampai dikirim ke India. Betul. Bu, ini kan pasti ada sesuatu hal yang memang ketika itu Anda mengatakan ekonomi sedang terpuruk. Lalu anak mau ke India, kan butuh biaya, Bu. Betul. Itu gimana tuh, Bu? Ya, jadi pada saat keterpurukan itu terjadi, itu karena sejak suami saya terkena drugs ya, Mhm. itu kondisi keuangan langsung hancur-hancuran Iya, seperti itu. Tapi kembali Tuhan itu selalu menyiapkan mujizatnya di balik setiap kejadian separah apapun. Iya, iya. Saya masih ingat, saya ketemu dengan seseorang sosok yang luar biasa. Saya nggak kenal beliau, tapi beliau ini yang mengingatkan saya tentang bahwa sebetulnya saya masih punya masa depan yang cemerlang. Saya masih seorang pemenang yang punya potensi. Iya. Orang itu bernama Bapak Onggi Hianata. Bapak Onggi Hianata. Iya. Jadi beliau yang dengan jeli
dari hati beliau ya, ketulusan beliau melihat bahwa saya ini punya beban yang tak kasat mata. Iya, iya. Dan iya. itu yang menghalangi kenapa saya belum bisa pulih keuangannya. Kemudian saya memutuskan untuk mengikuti program beliau yang berjudul Value Your Life Bootcamp. Baik. Dan disitulah saya menemukan satu kekuatan, Iya. satu new hope bahwa saya bisa bangkit. Sejak saat itu boleh percaya atau tidak percaya, nggak sampai setahun Tuhan dengan kuasanya memulihkan keuangan kami dari berbagai segi. Sehingga sebetulnya pada saat Ruth terkirim ke India, saya tidak pernah tahu Iya. itu semua jalan Tuhan. Ternyata pertolongan Tuhan juga tidak pernah terlambat. Iya, Kondisi kami sudah terselamatkan sehingga ya oke lah, impian Ruth untuk go internasional, saya sebagai ibunya bisa memenuhinya. Luar biasa. Puji Tuhan. Dahsyat. Haopang. Berarti dari sana Anda mulai bangkit ya, dan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong hamba-hambanya. Iya, betul. Yunita Majasari, ibu dan anak keren banget. Cila inspiraku banget. Wah, ya, Cila inspirasiku banget nih di sini nih. Ada banyak sekali yang sudah memberikan komentar-komentarnya melalui Facebook Redisul. Cila, bagaimana Anda belajar memaknai hidup ketika pintu keajaiban itu sudah terbuka pada diri Anda? Menerima. Menerima. Jadi ada banyak momen di mana ketika saya ingin diperhitungkan menjadi anak yang normal. Tapi ada suatu quotes ya, kalau Iya. zaman now tuh bilangnya quotes, Iya. yang tiba-tiba muncul di pikiran saya adalah saya nggak pernah bisa sembuh dari autis. Anda tidak pernah bisa sembuh dari autis. Kenapa? Karena itu akan selalu menempel di hidup saya. Iya. Tapi saya belajar untuk menerimanya. Hmm. Momen ketika saya menerima, justru keajaiban itu diberikan. Oke, memang untuk autis itu tidak bisa sembuh, Bu? Iya, karena autis ini bukan satu jenis penyakit kayak ada virus atau apa itu enggak, Iya, tapi iya. gangguan ini ada sejak lahir, ya. Itu adalah merupakan satu gangguan yang pertumbuhan otak yang tidak sempurna, sehingga ada aspek yang terkena pengaruhnya biasanya dari Iya. pusat bicara dan pusat emosi. Aha. Jadi memang betul secara medis itu tidak ada satu apa ya istilahnya obat pun yang bisa memulihkan Iya. otak itu sendiri. Tetapi kata sembuh untuk autisme ini adalah treatable. Dia bisa masuk ke mainstream, dia bisa hidup menyesuaikan dengan orang yang normal. Nah, pada masa Ruth itu belum bisa menerima itu, tentu saja dia bermusuhan dengan autisnya. Iya, Nah, iya. kembali Ruth waktu itu kami mendaftarkan ikut Value Your Life Bootcamp di usia 16 tahun ya. Oke, dan memang pada saat kami datang di Value Your Life Bootcamp ini acara yang sangat dahsyat. Saya menerima kondisi keluarga yang ada keterpurukan dan juga penderita narkoba. Yang tadinya saya malu, saya akhirnya berani menerima dan mengakui. Ruth sendiri berani menerima dan mengakui bahwa memang dia anak autistik. Tapi so what, anak autistik juga satu anak yang mampu berkontribusi untuk bangsa dan negara. Anak autistik juga mampu berkontribusi untuk bangsa dan negara ini. Luar biasa sekali. Oke. Ruth, apa harapan Anda ke depannya, Ruth? Kedepannya tentunya bisa sukses ya, pasti semua orang berharap bisa sukses. Tapi sebenarnya ada satu pesan sih yang ingin saya sampaikan. Ketika saya mengetahui bahwa saya adalah seorang pengidap autisme, pasti banyak gejala yang tentunya itu tidak akan pernah hilang. Contohnya apa? Seperti saya bicara sendiri, seperti saya mempunyai dunia imajinasi. Tapi menurut saya bahwa itu bukanlah sebuah kelemahan. Kalau kita bisa mengubah itu menjadi sesuatu yang positif. Contohnya, kenapa saya bisa mendapatkan best in personal interview? Justru karena saya latihan dari bicara sendiri. Anda bicara sendiri, dunia Anda. Justru Anda bisa mendapatkan itu latihannya. Karena apa ya? Pasti pertama kali, bahkan orang awam pun pasti ada suatu ketakutan ketika untuk berbicara di depan umum. Jadi buat saya, bukan karena saya anak autisme, saya adalah sama dengan anak lainnya, cuma dengan saya melihat kekurangan saya dan saya belajar dari itu. Dari kekurangan justru muncullah kelebihan. Kelebihan. Yang Anda mengasah menjadi kelebihan. Betul sekali, dan harapan saya ke depannya adalah saya selalu melihat kehidupan saya seperti itu. Anda melihat kehidupan Anda seperti itu. Dan saya juga berharap bahwa setiap orang melihat kehidupannya sama seperti itu, tidak takut akan kekurangannya, tapi menerima
dan berkembang melalui itu. Berkembang melalui kekurangan. Betul Luar biasa sekali. sekali Anda, Ruth. Tadi ada satu hal yang belum saya tanyakan ketika saya bertanya mengenai sosok mama di mata Anda. Ada satu sosok lagi yang belum disebutkan oleh Anda. Sosok papa seperti apa sih di mata Anda? Sebenarnya ketika di masa kecil saya bukan musuh ya papa itu, Mhm. tapi memang ada ada sebuah kerenggangan antara hubungan saya dengan papa. Mhm. Ada momen di mana ada suatu peristiwa di mana saya benar-benar benci sama papa saya. Why? Karena saya melihat papa saya waktu itu melakukan sedikit KDRT terhadap mama saya. Ketika itu ya, dulu ya. Oke. Waktu itu ketika itu ya. dan saya merasa begitu marah dan Mhm. saya berharap bahwa pada saat itu saya bisa melindungi mama saya. Aha. Tapi untuk saat ini justru saya sangat bahagia ketika papa sudah pulih total. Justru papa adalah menjadi sahabat terdekat saya, Iya. menjadi tempat canda tawa saya setiap harinya. Mhm. Jadi saya melihat bahwa kalau papa tidak melewati kondisi itu, kalau saya tidak melewati kondisi itu, kita tidak mungkin mendapatkan kondisi yang begitu bahagia seperti saat ini. Anda memiliki orang tua yang luar biasa hopang dahsyat ya. Betul sekali. Ini adalah proses kehidupan, mendengar listener. Banyak yang mengatakan bahwa saya punya masalah berat loh Fred, saya punya ini berat loh Fred. Tetapi kalau kita berkaca kepada banyak kisah-kisah, banyak yang lebih berat di hidup kita. Bedanya apa sih? Bedanya mereka tidak mengeluh. Mereka tidak mengeluh dan mereka terus mencari solusi yang terbaik untuk kehidupannya. Satu buku yang luar biasa yang saya lihat tadi Ibu In itu memuat banyak sekali mengenai keajaiban itu, bernama Ruth. Arti sebuah kesalahan. Apa itu, Bu? Ya, makna sebuah kesalahan itu saya justru belajar dari seorang Ruth ya, walaupun dia adalah anak saya sendiri. Iya. Yang saya tulis di buku adalah kekalahan, Kekalahan. bukan kesalahan. Ya. Arti sebuah kekalahan itu Kekalahan. maksudnya apa, Bu? Ya, jadi saya melihat bahwa pada waktu Ruth ini pernah mengalami satu posisi di atas, ya. Ya. Sebagai manusia biasa ada satu kebanggaan gitu ya, yang konsisten. Nah, Tuhan mengizinkan manusia itu dia sudah mendapatkan satu prestasi yang di atas terus, dan satu ajang ini sebetulnya ajang yang simple, yaitu Miss Culinary, Ya. dan disitulah dia gagal. Dan gagalnya tuh sama sekali tidak mendapatkan place istilahnya. Nah, saya tahu pasti secara manusia, apalagi Ruth yang sudah merindukan diterima oleh masyarakat, harus mengalami kembali titik mundur. Nah, itu tidak mudah. Tapi saya kaget ya, melihat anak saya waktu itu, dia tetap happy, dia tetap gembira, menerima kekalahannya. Justru dia membantu para pemenangnya di belakang panggung. Wow, luar biasa. Bagi saya itu adalah satu momen pembelajaran. Sebagai orang tuanya aja kami sempat waktu itu gini, wah ini panitianya ini ya gimana nih, kasih penilaian seperti itu. Tapi Ruth bilang, enggak, yang menang itu memang layak mama. Gitu. Jadi justru itu adalah kekalahan ini adalah Tuhan memberitahu saya secara berbeda bahwa saya harus belajar lebih lagi. Nah, itu yang akhirnya membuat saya ada satu subbab tersendiri tentang arti sebuah kekalahan. Sebetulnya manusia sendiri itu akan tetap menjadi pemenang, bukan pada situasinya atau hasilnya, tapi lebih pada bagaimana sikapnya ketika dia berada di titik rendah atau titik kalah. Kalau dia bisa menerima dan melewatinya, menurut saya manusia itu tetap winner. Oke, Bu, dari kisah Anda, Bu, pertama kali kita tarik garis benang merah, Bu ya. Ya. Anda kena musibah yang luar biasa. Suami Anda terkena candu narkoba, putri Anda mengidap autisme, ekonomi Anda terpuruk, Anda pun roboh tadi Anda mengatakan. Anda menangis dan berdoa kepada Tuhan. Sampai hari ini, benang merahnya yang ingin Anda sampaikan kepada mendengar listener itu apa? Bagaimana Anda menyikapi kehidupan yang Anda lalui ini, proses ini, ungkapan hati apa yang ingin Anda ucapkan, Bu? Ya, melalui keajaiban itu bernama Ruth, dan juga melalui momen hari ini yang begitu indah, terima kasih untuk KIS Mandarin FM. Biarlah suara saya ini menjadi satu tanda payback. Terima kasih yang sungguh besar, yang tidak pernah bisa selesai rasa terima kasih ini untuk Sang Maha Pencipta saya. Karena apapun momen-momen dalam hidup saya, dinamika, liku-liku yang saya alami,
sesungguhnya hanya satu kata, bahwa hidup saya adalah miracle. Dan miracle itu selalu indah. Dan saya percaya my life is a gift. Dan itu yang ingin pesan, yang saya ingin sampaikan, pesan ini bahwa dimanapun Anda berada, khususnya buat anak-anakku tercinta yang Anda dilahirkan dengan satu keistimewaan, autisme ataupun kebutuhan khusus lainnya, ingatlah suara ini. Hidupmu adalah hadiah bagi dunia. Hidupmu adalah miracle. Dan bagi siapapun yang dianugerahkan anak seperti ini, keluarga, pendidik, ataupun masyarakat awam, bahwa setiap hidup Anda itu adalah hadiah buat dunia. Anda bisa menjadi cahaya seperti bintang-bintang yang bersinar di langit. Ketika bisa melihat setiap kekurangan dalam hidup Anda, itu adalah juga satu penguatan dari Tuhan. Dan saya bersama dengan Anda akan melanjutkan hari esok hanya dengan satu imajinasi bahwa suatu saat kita akan balik kepada Sang Pencipta dengan kebanggaan bahwa saya membuat jejak-jejak kehidupan yang positif dalam hidup ini, apapun bentuknya. I love you. Luar biasa Bu, tadi Anda mengatakan hidup adalah keajaiban, Ya. miracle. Ya. Sebentar Bu. Now I'm standing here, my heart's so full, I can't explain. Seeking faith and speaking words I never thought I'd say. There can be miracles when you believe. Ketika Anda percaya, maka keajaiban itu akan terjadi. Seperti lagu ini Bu, tadi saya putar tadi ya Bu ya. Tuhan telah menyentuh kehidupan Anda dengan tangan-tangan yang begitu luar biasa, yang mengutus orang-orang luar biasa untuk menjamah hidup Anda Bu. Kepada siapa Anda ingin berterima kasih Bu Iin? Ya, saya terima kasih. Yang pertama, of course, the first is God. Yes. Jadi Tuhan yang memberi kehidupan dan Tuhan yang mengirimkan keajaiban tepat pada waktunya. Dan saya berterima kasih untuk orang tua saya Ya. yang melahirkan saya dengan mereka tidak pernah menyerah dalam apapun kondisi. Papa saya almarhum, baik itu papa pribadi saya maupun papanya Ludwig. Bagi saya tidak ada kata mertua, semuanya adalah papa dan mama. Ya. Kemudian saya juga berterima kasih untuk The Chili Family. Di Chili itu adalah julukan kami, Nadia, Sheila, Ludwig, Iin. Dan keluarga ini akan bersatu apapun yang terjadi. Kemudian saya berterima kasih untuk keluarga yang Tuhan kirimkan kepada saya. Mereka orang-orang biasa, mungkin orang-orang yang tidak ada hubungan darah, tapi mereka menemani saya, menerima saya ketika saya berbuat salah, dan mereka tetap mencintai saya apapun kondisinya. Mereka selalu memberikan ruang bagi kami semua keluarga bertumbuh. Thank you. Saya bisa bertemu dengan FFG Family, dan tentu saja semua pendengar di KIS, kalaupun hari ini Anda membuka hati untuk mendengar kisah kami, bagi saya pribadi Anda adalah keluarga kami, satu pasukan kehidupan yang tidak akan menyerah apapun tantangannya. Kita akan menjadi pemenang demi kebesaran nama Sang Maha Pencipta, Tuhan kita semuanya. Amin, luar biasa sekali. Kepada siapa Anda ingin terima kasih, Ruth? Tentunya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan saya sebuah kesempatan untuk hidup, untuk menjalani sebuah proses. Kepada keluarga tercinta, papa, mama, dan kakak perempuan saya, Nadia, yang tidak pernah menyerahkan saya, selalu menjadi malaikat pelindung saya. Kepada teman-teman sekolah saya, khususnya Janet. Kepada setiap guru yang telah berjuang dan sabar menerima dan tidak pernah menyerah mengajari saya hingga saya bisa mencapai sebuah titik, sebuah nilai yang bisa saya disamakan dengan orang normal. Kemudian kepada Ikatan Alumni Putri Indonesia Jawa Timur, kepada Paguyuban Cak Daning Surabaya, dan tentunya kepada setiap lingkungan yang memberikan saya kesempatan untuk belajar, untuk saya memperbaiki diri, dan untuk berprestasi, untuk meraih impian saya. Kepada setiap orang yang telah saya sebutkan itu, terima kasih banyak. Tuhan memberkati.
Anda sudah percaya bahwa keajaiban sudah datang kepada Anda, Bu In, Ya. ya, dan juga Ruth, luar biasa sekali Anda. Saya masih banyak melihat cahaya terang di wajah Anda yang akan begitu banyak jalan indah dalam kehidupan Anda. Amin. Jalan yang sudah disinari oleh Tuhan dan kamu akan dijamah. Begitu indahnya, wangi-wangian bunga dan luar biasa ini, Bu. Ya. Sudah jelas sekali, Bu, ya, karena Anda memiliki sosok orang tua yang luar biasa. Mama, papa yang luar biasa. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita, tidak terasa, Bu, ya, singkat tapi bermakna, padat, memberikan motivasi, inspirasi penuh arti. Bagi orang tua yang melihat melalui Facebook ataupun mendengarkan melalui streaming di seluruh dunia dan juga FM, yang memiliki masalah, Bu, dalam rumah tangganya, entah suaminya kenapa, entah itu KDRT, entah itu narkoba, judi, wanita dan sebagainya, entah itu ekonomi, entah itu anaknya bermasalah. Apa yang ingin Ibu In sampaikan kepada para mama, kepada para ibu yang mendengar siaran kita, Bu? Silakan. Oke, baik. Untuk semua saudara-saudari saya, khususnya para ibu yang berbahagia, yang diberikan kesempatan untuk melahirkan seorang anak. Kita adalah sahabat yang terdekat dan yang pertama untuk anak-anak kita. Dan satu hadiah terindah dari seorang mama bagi saya adalah belief. Karena segala persoalan dalam hidup ini tentunya tidak dapat kita tolak. Nggak mungkin lari. PR seorang mama adalah menyelesaikan semuanya sampai akhir. Dan untuk itu, kekuatannya adalah pada pikiran. Ketika saya menganggapnya sebagai sebuah beban, maka seorang mama pun ingin lari. Tapi ketika saya mempunyai satu belief, kepercayaan bahwa ini adalah anugerah, bahwa akan berakhir indah, maka seorang mama akan siap untuk menyelesaikan PR-nya sampai selesai. Sehingga saya cuma mau bilang bahwa lewat buku ini, saya bukan penulis, ini juga baru pertama kali saya belajar menyampaikan isi hati saya. Saya ingin mengatakan bahwa izinkan buku ini menemani Anda dalam momen-momen yang Anda paling butuhkan. Masih ada satu orang ibu yang tidak akan menyerah, maka Anda pun juga winner, Anda pun juga seorang mama yang luar biasa. Apapun yang Anda yakini, itu yang terjadi. Dan mari kita yakini hal-hal terindah untuk anak-anak kita, untuk masa depan keluarga kita masing-masing, dan tentunya satu keluarga bangkit. Kata Mother Teresa, negara pun akan bangkit. Lewat suara ini, saya ingin membangun Indonesia tercinta saya dan dunia. Luar biasa, Ibu In, ya, lewat rumah yang bangkit, keluarga yang bangkit, maka pun negara pun akan bangkit. Jangan pernah menyerah seorang mama, pikirkanlah keindahan, maka keluarga kita pun akan indah. Dari Ibu In. Dari Ruth, sebagai anak, apa yang ingin Anda sampaikan kepada listener, terutama bagi anak-anak mereka nih yang sedang mendengarkan, entah itu anak itu sedang berprestasi, entah itu anak itu sedang punya masalah dengan keluarganya, entah itu anak itu sedang punya masalah dengan prestasi dan sebagainya. Apa yang ingin Anda sampaikan? Silakan. Jangan pernah mundur. Jangan pernah mundur. Kelihatannya simple, tapi banyak sekali pribadi maupun orang terdekat saya itu mundur ketika menghadapi sebuah situasi. Dari hal yang saya pelajari, dari hal yang puji Tuhan yang saya dapatkan adalah saya tidak pernah mundur dan saya mendobrak tembok saya. Dobraklah tembok Anda semua. Karena apa? Kita tidak pernah tahu keajaiban bisa terbuka dari sebuah tembok, dari sebuah box yang tertutup. Keajaiban itu bisa dimulai dari situ. Jadi tetap semangat, tetap terus belajar dan raihlah impianmu. Luar biasa sekali, Ruth. Jadi kita bisa menobrak tembok kita, yang akan membuat jalan kita lebih terbuka lagi, ya. Keluar dari box Anda, keluar dari penjara pikiran Anda, buang beban yang ada di kasat mata Anda, ataupun buang beban kasat mata yang tidak kelihatan itu. Ya, ketika kita membuka hati kita, pikiran kita, maka kita akan menemukan solusi yang terbaik. Lebih baik mencari solusi daripada emosi. Setuju. Ya, karena solusi tentunya akan memberikan kita jalan yang lebih indah lagi, jalan yang lebih tentunya yang Tuhan sudah mengatur rencana-rencana yang indah sesuai dengan rencananya. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan. Ya, betul ya Bu ya? Betul Contohnya sekali. adalah tadi Bu In telah menyelesaikan semua permasalahannya melalui ketegarannya, kebangkitan seorang ibu yang luar biasa, cinta kasih seorang ibu yang luar biasa. Ibu In, terima kasih Bu. Terima kasih banyak Freddy Su, dan secara spesial untuk KIS. Acara ini menurut saya juga sebuah keajaiban untuk siapapun yang mendengarkan dengan setia. Terima kasih Bu In. Hadirnya Bu In dan juga Ruth tentunya bersama Ludwig di sebelah sana mewarnai keindahan di program saya. Ruth, thank you Ruth.
Terima kasih juga kepada Pak Freddy, kepada program KIS, kepada Mandarin Station yang telah memberikan saya kesempatan untuk hadir di sini. Saya berharap sukses selalu untuk program KIS dan semakin menginspirasi banyak orang untuk tidak menyerah dan mencapai impiannya. Kalau mau ketemu Anda berdua nih, mumpung di Jakarta ya, saya senggol-senggol sedikit nih, mumpung di Jakarta. Kan nggak lama lagi mau pulang Surabaya. Iya. Di mana kami semua bisa menjumpai Anda? Boleh kalau nanti punya waktu ya, bisa lebih dekat berkenalan, kami akan men-sharingkan lebih dalam nanti di Gedung Perpusnas Republik Indonesia tanggal 19 Mei. Nanti bisa lihat di medsos ya, kami mengundang seluruh masyarakat khususnya di Jakarta untuk berkenalan lebih dalam. Baik, terima kasih Ibu Iin, Ruth, terima kasih. God bless you all, Tuhan memberkati, menjamah Anda, kehidupan Anda penuh dengan terang dan juga indahnya hidup ini. Saya Freddy Su, pamit undur diri, dan dua tamu saya, Bye. Ibu Iin dan juga Ruth ya, kita pamit. I love you. KIS, motivasi, inspirasi, penuh arti. Hadir untuk Anda, memberikan inspirasi yang luar biasa dan juga makna spesial dalam kehidupan ini. Sampai jumpa. Great.